Untuk jawaban pertanyaan yang pertama, tuduhan tersebut tidak berdasar dan mengalami kekeliruan. Ada beberapa kesamaan ajaran antara Islam, Yahudi, maupun Kristen karena ketiganya berasal dari akar, yaitu Nabi Ibrahim. Namun, Islam bukan cuma sekedar menjiplak. Kenapa tuduhan tersebut salah? Yaitu mengenai yang pertama, penciptaan 6 hari. Konsep tersebut ada di banyak agama dan budaya kuno. Islam punya interpretasinya sendiri tentang hari, yang bisa jadi bukan 24 jam seperti yang kita kenal. Yang kedua, mengenai hari suci. Hari Jumat dalam Islam itu bukan cuma pengganti hari Sabtu. Ada makna dan ibadah khusus yang berbeda, seperti halnya sholat Jumat. Yang ketiga, mengenai kosakata. Pinjam-minjam kata itu biasa dalam sejarah bahasa. Tidak berarti satu agama menjiplak agama lain, apalagi Al-Quran punya gaya bahasa yang unik dan beda dari kitab Yahudi. Dan yang keempat, Nabi Muhammad ke Syam. Perjalanan dagang Nabi Muhammad itu fakta adanya dalam sejarah. Namun, tidak ada bukti yang kuat kalau beliau belajar agama bersama orang Yahudi secara mendalam, lalu menjiplaknya. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, dan isinya jauh lebih luas dari sekedar ajaran Yahudi. Adapun bukti konkret, yaitu yang pertama, karakteristik unik Al-Quran. Gaya bahasa, hukum, dan kisah-kisah dalam Al-Quran punya ciri khas yang berbeda dari kitab-kitab agama lain. Dan yang kedua, konteks sejarah. Nabi Muhammad membawa pesan tauhid yang menentang praktik penyembahan berhala yang umum saat itu. Dan bukti yang ketiga mengenai kesaksian sejarah. Banyak sarjana dan sejarawan non-muslim yang mengakui keaslian ajaran Islam dan peran Nabi Muhammad sebagai tokoh agama yang berpengaruh. Simpulnya, tuduhan orientalis itu tidak valid. Islam merupakan agama yang punya identitas dan ajarannya sendiri yang bersumber dari wahyu Allah kemudian turun kepada Nabi Muhammad. Jawaban untuk pertanyaan nomor 2, dalam situasi tersebut, suami bisa menerapkan metode dan metodologi yang melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Suami menyadari bahwa istrinya mengidam air kelapa muda yang menjadi tantangan suami karena tidak ada kelapa muda di pohon miliknya. Langkah yang kedua yaitu adanya komunikasi. Suami harus berbicara dengan istrinya untuk memahami seberapa penting istri mengidam hal tersebut dan akan mencari solusinya bersama. Dan langkah yang ketiga yaitu pendekatan etis. Sebelum mengambil tindakan, suami sebaiknya menghubungi tetangga untuk meminta izin mengambil kelapa muda dari pohon mereka. Ini menunjukkan rasa hormat dan etika kepada tetangganya. Yang keempat, alternatif solusi. Jika ada tetangga yang tidak mengizinkan, suami bisa mencari alternatif lain, seperti mencari kelapa muda di tempat lain atau menunggu musimnya. Dan yang terakhir yaitu eksekusi. Setelah mendapatkan izin, suami bisa mengambil kelapa muda dan menyiapkan air kelapa muda tersebut untuk istrinya dan memastikan bahwa semua yang dilakukan itu sudah dengan baik dan penuh kasih. Jadi, dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi, suami tidak hanya menunjukkan cinta dan perhatian, akan tetapi juga menghormati hak orang lain dan mencari solusi yang baik. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3, peta konsep metodologi studi Islam atau MSI mencakup beberapa aspek penting yang mana membantu memahami Islam secara komprehensif. Berikut ini ringkasan peta konsep dan penjelasan mengenai apakah Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan.
Yang pertama mengenai peta konsep MSI, yang mana di dalamnya mencakup yang pertama pengertian MSI. MSI sendiri merupakan ilmu tentang cara mempelajari Islam secara sistematis dan ilmiah. Peta konsep MSI yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup. Ruang lingkupnya mencakup sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah, pemahaman dan praktik ajaran Islam. Peta konsep yang ketiga yaitu mengenai pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologis, historis, sosiologis, dan interdisipliner untuk memahami berbagai aspek Islam. Peta konsep yang keempat yaitu metode. Adapun metode yang digunakan yaitu pengkajian, deskripsi, penjelasan, dan justifikasi dalam studi Islam. Dan yang terakhir, peta konsep yang terakhir yaitu tujuan. Adapun tujuannya yaitu memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah Islam bisa disebut ilmu pengetahuan? Jawabannya ya, bisa. Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan karena beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, sistematis. Studi Islam menggunakan metode ilmiah yang terstruktur untuk menganalisis ajaran dan praktiknya. Yang kedua, interdisipliner. Hal ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, dan teologi untuk memahami konteks dan aplikasi ajaran Islam. Yang ketiga, relevansi. Ajaran Islam memberikan panduan yang relevan dan menyelesaikan masalah kehidupan manusia, menunjukkan bahwa ia memiliki nilai ilmiah dalam konteks sosial dan budaya. Dan yang terakhir, kritik dan diskusi. Dalam studi Islam, terdapat ruang untuk kritik dan diskusi yang membangun, mirip dengan pendekatan ilmiah di bidang lain. Jadi, singkatnya, MSI tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa agama ini dapat dipelajari dengan cara yang ilmiah dan kritis.